awal 2021, pemerintah mengizinkan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Selain protokol kesehatan 3M wajib diterapkan, dalam panduan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan pemerintah, kantin sekolah tidak diperbolehkan buka. Jadi, anak-anak harus membawa bekal makanan dari rumah. Ahli gizi Rita Ramayulis menyebut bekal makanan anak harus mengandung seluruh zat gizi. Secara spesifik, asupan protein dan mikronutrien yang terkandung dalam buah dan serat dapat membuat kinerja imunitas tubuh berproses optimal. Semua nutrisi ini sebaiknya dikonsumsi secara kontinu. Jadi mikronutrien nanti peruntukannya untuk memetabolisme protein lebih baik supaya bisa bekerja untuk membangun imunitas dan sebagai zat yang memang berperan langsung juga dalam kinerja imunitas itu. Kita sebut saja di situ ada peran dari vitamin C, ada peran dari zat besi, ada peran dari zinc, kemudian juga ada peran dari vitamin D, kemudian juga ada peran dari vitamin E. Rita juga menambahkan orang tua harus bijaksana dalam memilih dan mengolah bekal makanan sehat di masa pandemi saat ini. Nah, kalau Anda masih bingung akan memberikan bekal makanan sehat apa untuk anak-anak, Chef Yayan bisa memberikan salah satu contohnya. Untuk sumber karbohidrat bisa menggunakan nasi. Agar tampilannya lebih menarik, nasi bisa dibuat warna-warni. Seperti warna biru dari bunga telang, atau warna ungu dari pewarna alami ubi ungu. Sumber nutrisi lainnya bisa diperoleh dari lauk pauknya. Kita bisa memilih sosis roll, sosis digulung dengan telur dadar. Lanjut, kita buat enoki roll. Jamur enoki digulung dengan lembaran daging asap, lalu dimasak dengan sedikit margarin. Chicken katsu juga jadi favorit anak-anak. Daging dada ayam dibalut dengan tepung, lalu digoreng hingga matang. Sementara sumber seratnya bisa menggunakan jagung manis dan wortel. Rebus sayuran sebentar sampai lunak. Nah, tinggal susun semua nasi, lauk, dan sayuran secantik mungkin. Dan ini dia, bekal makanan anak yang lengkap dan bisa dibawa ke sekolah. Tak hanya itu, sumber mikronutrien dapat menggunakan stroberi atau jeruk. Kali ini buah-buahan dibuat dalam bentuk sandwich. Ya, basically ada karbohidrat, protein, kemudian sayuran dan buah. Ya, semua kebutuhan gizi untuk anak-anak kalorinya terbutuhi dalam sehari itu. Untuk pemilihan sayuran juga kita nggak asal pilih. Biasanya kita dengan sayuran yang mempunyai warna yang kontras yang bagus. Jadi pada saat plating atau dekorasi di bento itu menjadi sangat estetik seperti itu. Karena ini untuk anak-anak dan gizinya harus bagus, ya kita menghindari biasanya untuk yang masakan kita yang lainnya kita menggunakan MSG, tapi untuk yang anak-anak kita tidak menggunakan MSG. Bento bisa dibuat dengan kreativitas masing-masing agar anak semakin lahap makan. Oke, taruh di sini. Ini terakhir. Jadi deh. Nah, ini adalah salah satu contoh bekal makanan anak yang bisa Anda coba di rumah. Ini buatan saya loh. Nah, ini buatan Mas Yat. Kira-kira yang paling keren yang mana? Pastinya yang lebih profesional, yang paling keren. Tapi ngomong-ngomong tentang bekal anak, saya punya sedikit tips untuk Anda yang mungkin Anda adalah orang kantoran yang memiliki waktu sedikit di rumah untuk menyiapkan bekal anak. Jadi pada malam hari Anda bisa menyiapkan bahan-bahannya dulu nih terlebih dahulu. Baru besok paginya tinggal proses mematangkannya. Di masa pandemi, pastikan kebutuhan nutrisi dalam asupan makanan tercukupi. Aktivitas lancar, anak pun bisa terbebas dari paparan penyakit infeksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.